Silakan duduk, Shalom. Selamat memasuki bulan yang baru. Ya, kita sudah berada di pertengahan tahun 2026. Ya, cepat juga waktu ini berjalan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, senang juga kemarin waktu saya nonton Indonesia melawan Oman ya. Ada yang nonton Indonesia melawan Oman. Indonesia menang kalah Bapak Ibu. Menang berapa itu? 3-0, luar biasa. Ya, kita berdoa saja supaya tim Indonesia juga bisa terus menang gitu ya, bisa terus menang. Ya, sehingga Indonesia boleh menjadi tim Indonesia boleh menjadi tim yang diperhitungkan. Karena seringkali kan awal-awal menang, akhir-akhirnya kalah gitu kan. Kita sudah semangat mendukung, ataunya terakhirnya tidak baik. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini bukan saya berbicara tentang timnas Indonesia ya, tapi kita akan berbicara satu tema yang luar biasa yang saya berikan judul Finishing Well, mengakhiri dengan baik. Karena apa Bapak Ibu kekasih Tuhan, memulai sesuatu memang tidak mudah, tapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan dan akhirnya bisa mengakhirinya dengan baik. Dalam pengamatan saya suka melihat ada orang yang mengawalinya dengan antusias sekali, mengawalinya dengan hebat sekali, tetapi dia tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Baik itu dalam hal pekerjaan, tadinya dia bekerja dengan luar biasa, ya, meniti karirnya luar biasa, seperti seorang anak Tuhan yang baru-baru ini kena, karir di militernya luar biasa. Tapi begitu ditempatkan 1,5 tahun di BGN, jatuh dia. Sesuatu yang sudah dia awali dengan baik, tapi tidak bisa diakhiri dengan baik. Atau ada juga orang yang mengawalinya tidak baik, tetapi dia bisa mengakhirinya dengan baik. Dia mungkin mengawali entah itu pekerjaannya, entah ketika dia membangun rumah tangganya, entah dalam pelayanannya, mengawalinya tidak baik. Tetapi oleh karena sesuatu terjadi, sehingga orang ini kemudian mengalami perubahan cara pandang, perubahan cara berpikir, sehingga dia akhirnya bisa mengakhiri dengan baik. Misalnya saja di dalam Alkitab ada kisah seorang wanita yang bernama Rahab. Ya, Rahab itu bukan orang percaya. Dia mengawali imannya tidak dengan baik, tetapi dia bisa mengakhirinya dengan baik. Atau ada juga Ruth, bukan orang Israel, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi karena pernikahan, karena hidupnya di tengah jalan dia menikah dengan orang Ibrani, hingga akhirnya dia bisa mengenal siapa itu Allah. Dia bisa mengakhirinya dengan baik. Ada juga misalnya Maria Magdalena, orang yang pernah kerasukan setan, ada 7 roh merasuki dia. Tetapi dia bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Ada juga Petrus, ada begitu banyak tokoh. Dan yang ketiga ada juga tipe orang sudah mengawalinya dengan baik, lalu di tengah jalan dia mulai goyah. Dia mulai goyah tetapi akhirnya dia bisa bangkit. Jadi ada tipe pertama orang yang mengawali dengan baik tidak bisa mengakhiri dengan baik. Tipe kedua ada orang tidak mengawali dengan baik tapi bisa mengakhiri dengan baik. Tipe ketiga ada orang yang awalnya begitu antusias sekali. Luar biasa dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan antusias. Namun di tengah jalan dia sempat jatuh. Entah itu kasih mula-mulanya hilang, ya. Di tengah jalan dia jatuh, namun dia mampu bangkit lagi. Di dalam Alkitab ada tokoh yaitu Daud misalnya. Daud itu kan orang yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia pernah jatuh. Dia melakukan dosa yang luar biasa. Yang saya percaya tidak ada satupun daripada kita pernah melakukan dosa seperti Daud. Namun dia mampu bangkit.
Selain Daud ada siapa lagi Bapak Ibu? Yunus. Yunus itu orang hebat. Tetapi di tengah perjalanan hidupnya, dia pernah juga lari dari panggilan Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan menegur dan akhirnya dia bisa mengakhiri pelayanannya dengan baik. Dan saya rasa kebanyakan orang Kristen tipe yang ketiga ini. Mengawali dengan baik, waktu kita baru mengalami pertobatan, lahir baru, antusias. Tapi dalam perjalanan seringkali kita juga mengalami kejatuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita semua pada akhirnya bisa bangkit dan mengakhirinya dengan baik. Jangan sampai kita sudah jatuh, akhirnya kita terlena sehingga kita hidup di dalam kejatuhan kita dan kita tidak bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Dan inilah yang akan saya sampaikan pada sore hari ini tentang bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan hidup kita, pertandingan iman kita itu dengan baik. Pertandingan itu bisa dilakukan di mana saja, di dalam pelayanan, disitulah pertandingan iman. Dalam rumah tangga, di situ juga ada pertandingan iman. Dalam pekerjaan, di situ juga ada pertandingan iman. Nah, saya berharap kita semua bisa menyelesaikan segala sesuatunya yang Tuhan percayakan, yang harus kita jalani dalam hidup ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, supaya kita bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. 2 Timotius pasal 4 mulai ayat yang pertama, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah dapat? 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sedikit tentang surat 2 Timotius ya. Surat ini adalah 1 dan 2 Timotius merupakan pesan-pesan terakhir ya dari seorang Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya yang bernama Timotius yang usianya jauh lebih muda. Dalam pelayanannya Timotius sudah pernah mengiringi Paulus ini. Hingga pada satu titik kemudian Paulus mempercayakan jemaat di Efesus untuk digembalakan oleh Timotius. Ketika surat 1-2 Timotius ini ditulis, saat itu Paulus memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan, bahkan juga motivasi-motivasi kepada Timotius yang masih muda ini. Karena dia tahu sebagai seorang gembala tidak mudah untuk bisa setia di dalam pelayanan, itu tidak mudah. Pasti ada tantangan-tantangan. Ya, dan saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam bacaan kita Paulus memberikan analogi bahwa kehidupan ini seperti pertandingan. Ya. Dia memberikan contoh dirinya yang telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya dia sudah bisa menyelesaikan apa yang seharusnya dia kerjakan sampai akhir. Dan kita tahu dalam pelayanannya Paulus tetap konsisten sampai akhir. Dia tidak takut. Ya, walaupun dia demi Tuhan dia harus mengalami penderitaan, dia enggak takut. Dan dia juga bekerja. Dia juga tidak bukan orang yang malas-malasan. Kita tahu dia bekerja sebagai tukang tenda. Artinya semua yang harus dia kerjakan dalam hidup ini, dia sudah kerjakan dengan maksimal. Sehingga dia katakan, aku telah mencapai garis akhir. Karena saat itu memang Paulus diancam untuk dihukum mati. Jadi surat 1-2 Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus di detik-detik terakhir hidupnya. Dia tahu sebentar lagi dia akan mati, namun dia percaya, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Bapak Ibu nggak mudah loh untuk memelihara iman. Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini kita untuk bisa tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Yakin bahwa rancangan Tuhan itu indah, itu nggak mudah. Kalau saudara mengalami pergumulan mungkin hanya sehari, 2 hari, seminggu mungkin oke lah. Tapi kalau doa saudara, keadaan saudara tidak mengalami perubahan selama sekian lama. Apalagi saudara merasa sudah hidup benar, saudara tidak pernah nyakiti orang. Terkadang iblis mulai berbisik di dalam pikiran saudara untuk mempertanyakan di mana Tuhan. Kenapa Tuhan gak bela? Kamu sudah dibiarin sama Tuhan. Kalau keadaan kita baik-baik saja, mungkin kita gampang memelihara iman. Mungkin kita mudah untuk mengangkat tangan muji Tuhan. Tetapi di tengah-tengah situasi sulit seperti yang dialami oleh Paulus, sangat-sangat tidak mudah untuk bisa memelihara iman. Namun Paulus memberikan teladan kepada Timotius sebagai kakak rohani, ya, sebagai pembimbing rohaninya. Paulus memberikan keteladanan, lihat saya, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia lakukan semuanya itu karena dia percaya, dia yakin di dalam imannya bahwa Allah telah menyediakan suatu reward untuk dirinya, yaitu mahkota kebenaran. Namun yang luar biasa, mahkota itu bukan hanya disediakan hanya untuk Paulus, tapi juga untuk saudara dan saya, orang-orang yang mau memelihara iman. Amin. Orang-orang yang mau untuk terus bertahan, berjuang, mengakhiri hidup ini sampai akhir dengan baik. Sekali lagi, ini bukan perkara yang mudah. Namun nasihat, dorongan, motivasi daripada Paulus ini sungguh-sungguh didengar dan dipegang oleh Timotius. Dan sejarah mencatat, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Timotius benar-benar meneladani Paulus. Dalam tradisi gereja dicatat bahwa Timotius tetap setia menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Bahkan di akhir hidupnya ketika dia di usia yang ke-80, saat dia mengalami sakit, suatu ketika dia mendengar dari kamarnya adanya arak-arakan daripada penduduk kota Efesus. Arak-arakan atau di dalam bahasa kita seperti ada festival gitu ya. Festival penyembahan berhala. Dalam keadaan sakit di usia yang ke-80, Timotius langsung bangkit. Dan dia dengan lantang menyerukan pertobatan. Saat itu dia sedang sakit, tapi dia tidak mengasihani dirinya. Karena dia ingat Paulus yang sampai akhir, walaupun mengalami penderitaan, walaupun di dalam penjara, dia tetap menyampaikan kebenaran. Maka Timotius pun melakukan hal yang sama. Dia tidak sedang dipenjara, tetapi dia sedang dipenjara oleh sakit penyakitnya. Saat dia melihat sesuatu yang tidak benar, dia berani berdiri. Dia berani menyuarakan kebenaran. Dia berani menyampaikan Injil. Apakah semuanya berjalan baik? Tidak. Penduduk Efesus yang sudah terlena dengan penyembahan berhala, mereka kemudian menarik Timotius dan melempari dia sampai mati, sehingga Timotius mati sebagai seorang martir. Dari kacamata dunia mungkin terkesan Timotius ini gagal karena dia mati martir. Karena dia tidak memiliki happy ending di dalam hidupnya. Dalam kacamata dunia mungkin gagal total. Tetapi di mata Allah, Timotius telah menyelesaikan pertandingan imannya. Karena dia telah konsisten dari awal sampai akhir. Dia menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan. Apa yang telah Tuhan berikan. Suatu tanggung jawab sebagai seorang gembala, dia lakukan dengan setia sampai
akhir hidupnya, sekalipun dia dalam keadaan sakit, sekalipun ada ancaman dia akan mati, dia tidak takut. Kalau dalam konteks Indonesia ini, salah satu tokoh yang saya kagumi adalah Pak Stephen Tong. Di balik segala kontroversi perkataannya ya, serangan-serangannya ya, terhadap gereja-gereja lain, di balik itu semua. Tapi Pak Stephen Tong tetap konsisten dari dulu sampai sekarang, sampai di usianya yang sudah 87 kalau saya tidak salah. Dia tetap konsisten memberitakan Injil. Itu satu hal yang perlu kita teladani dan harus kita akui. Ya, nggak banyak orang yang tetap setia. Dia tetap keliling dunia. Mungkin Bapak Ibu juga suka dapat undangan. Biasanya setiap Natal dia selalu melakukan KKR kan. Konsisten. Ya, saya berdoa sampai akhir hayatnya pun dia tetap konsisten. Karena kita nggak pernah tahu. Ada orang yang di akhir hidupnya berubah. Saya pernah waktu saya dulu kuliah S2, saya ketemu seorang majelis gereja. Tadinya dia orang yang luar biasa. Ya, luar biasa dalam pelayanan, dalam pengajarannya luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya dia tercemar oleh pengajaran sesat. Sehingga dia mengakhiri hidupnya sebagai seorang saksi Jehovah. Dia justru tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bayangkan, dia sudah mengawalinya dengan baik, berjuang dengan baik. Tetapi di akhir hidupnya, dia justru terpapar oleh saksi Jehovah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekali lagi tidak mudah untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Baik itu pertandingan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Mempertahankan rumah tangga gampang atau tidak? Gak mudah. Mempertahankan pekerjaan gak mudah. Apalagi akhir-akhir ini kan dengan keadaan ekonomi sekarang gak mudah. Mempertahankan pelayanan juga tidak mudah. Tetapi marilah kita semua sebagai orang-orang yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa kita semua bisa finishing well. Kita semua bisa mengakhiri apa yang Tuhan percayakan pada kita, baik pekerjaan, baik rumah tangga maupun pelayanan. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Saudara mau menyelesaikan pertandingan dengan baik? Yang mau lambaikan tangannya, haleluya. Kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang pertama, mari kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat tadi, di ayatnya yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Hal yang pertama supaya saudara bisa menyelesaikan pertandingan hidup ini dengan baik adalah saudara harus ingat bahwa kelak akan ada penghakiman. Kita seringkali lupa. Jujur saja Bapak Ibu kekasih Tuhan, seringkali kita tidak takut berbuat dosa. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa kita tidak langsung menerima hukuman dari Tuhan. Mahasiswa saya takut kalau misalnya mengikuti perkuliahan saya, takut terlambat karena pasti saya hukum. Langsung dihukum. Atau misalnya mereka tidak masuk, ya, mereka tidak masuk. Dalam pertemuan yang berikutnya mereka takut. Kenapa takut? Karena pasti saya berikan hukuman. Hukuman yang mudah, hanya saudara tulis di buku aja. 1 pasal. Mazmur 119. Nah, itu aja hukumannya dia bilang. Saudara nggak masuk, 1 pasal. Wah, ada yang ya langsung ketahuan orang yang jarang baca Alkitab. Ya, saya tulis Mazmur 119. Hanya 1 pasal Pak. Wah senang sekali dia. Iya 1 pasal aja nggak usah banyak-banyak. Minggu berikutnya begitu dia kumpul banyak banget Pak ayatnya. Dia bilang, ya memang saya bilang. Memang sekarang kuliah hanya 1,5 jam. Ya kamu juga nulis kurang lebih kan segitu saya bilang. Enggak apa-apa saya bilang. Besoknya nggak masuk lagi, tulis lagi saya bilang. Dan saya tidak mau diketik, kalau ketik kan copy paste. Saya maunya tulis tangan. Jadi kalau saya ngajar di swasta ini, di perguruan tinggi umum,
Mereka harus siapkan buku, semua tugas tulis tangan. Ya. Karena saya mau membiasakan mereka menulis. Nah mereka takut, kenapa? Karena ketika melakukan kesalahan langsung ada konsekuensi. Nah seringkali kita tidak takut sama Tuhan, tidak takut dalam berbuat dosa karena tidak ada konsekuensi yang kita terima secara langsung. Coba setiap kali kita misalnya kita bohong gitu kan, begitu kita mengatakan hal yang tidak benar, langsung ada lidah-lidah api turun dari surga membakar bibir lidah kita, zuas gitu. Saya percaya besok-besok saudara nggak berani berbohong. Atau ketika saudara berbohong, gigi saudara rontok 2 langsung kan. Setiap berbohong rontok 1 kayak seperti Pinocchio. Kalau bohong hidungnya jadi panjang, hidung panjang. Ini enggak. Setiap kali saudara berbohong, gigi copot 1. Nah coba. Berbohong lagi, copot lagi, ya kan. Copot lagi. Gitu. Saya percaya kita akan hati-hati dalam berkata-kata. Nah itu kadang-kadang yang membuat kita tidak takut berbuat dosa. Karena enggak ada konsekuensi yang kita langsung terima. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, sore hari ini mari kita ingat. Segala yang kita perbuat, kelak harus kita pertanggungjawabkan. Ada penghakiman. Dan yang menghakimi di ayat ini dikatakan adalah Allah itu sendiri. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam iman Kristen kita percaya kehidupan kita tidak berhenti hanya di sini. Tetapi ada kehidupan kekekalan. Ada kehidupan kekal yang harus saudara dan saya hadapi. Jangan lupa. Dan hidup kita, ketika kita menyelesaikan hidup yang kita jalani saat ini, ketika kita masuk dalam kehidupan kekal, kita akan berhadapan dengan Allah yang menghakimi kita menurut kacamatanya Dia. Menurut hukumnya Dia. Bukan lagi hukum dunia Bapak Ibu. Oleh karena itu apapun yang kita perbuat, pertimbangan kita bukan lagi apa kata dunia, apa kata orang, bukan. Tetapi apa kata Tuhan. Apakah hal itu berkenan atau enggak di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita menghadapi penghakiman nanti, Allah menghakimi menurut pandangan Dia. Menurut kacamata Dia. Menurut ukurannya Dia. Apakah kita sudah membangun, menjalani rumah tangga kita dengan baik atau enggak? Mungkin menurut orang enggak apa-apa, pisah enggak apa-apa, dengan alasan kemanusiaan. Berapa hari yang lalu, ada yang bertanya kepada saya. Ada seorang ibu pendeta, dia bercerai karena mengalami KDRT dari suaminya. Kemudian ibu pendeta ini menikah lagi dan masih melayani. Lalu saya ditanya, pandangan Bapak bagaimana? Pandangannya seperti apa? Lalu saya berikan panjang lebar, tapi Pak kan kasihan Pak. Kalau dia terus menjalani hubungan rumah tangga bisa hancur dia. Bisa habis dia karena suaminya begini. Saya bilang Alkitab tidak memberikan excuse untuk apapun dalam hal perceraian. Apalagi dia seorang hamba Tuhan. Dia seorang pendeta. Atau dalam beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang mengikuti berita-berita, ada seorang hamba Tuhan di sebuah gereja yang menikah 2 kali dan masih sampai sekarang masih melayani. Bagaimana pandangannya? Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita melakukan pendekatan secara humanis, secara manusia. Dan itulah gejala daripada zaman postmodern saat ini. Segala sesuatu kita nilai berdasarkan sisi humanis. Kan kasihan. Ya terserah dia baiknya bagaimana. Ingat Bapak Ibu, saat kita menghadapi hidup yang kekal, saudara dan saya akan dihakimi menurut hukumnya Tuhan. Oleh karena itu hiduplah menurut hukumnya Tuhan. Sebab dialah yang akan menghakimi kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti Timotius. Menurut kacamata dunia mungkin dia gagal. Dia mati sebagai seorang martir. Stefanus gagal. Thomas juga gagal.
Karena mereka semua mati sebagai martir. Tetapi di hadapan Allah, saya percaya merekalah pahlawan-pahlawan iman. Orang-orang yang bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir, yang bisa konsisten, sekalipun ada ancaman tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Tidak takut. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita selalu ingat bahwa kelak saudara dan saya akan menghadapi penghakiman yang kekal daripada Allah. Itulah hal yang pertama yang harus kita ingat. Supaya dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita perkatakan, kita memperkatakannya dengan konsisten sesuai dengan iman kita. Kita konsisten. Kalau saudara ingin menyelesaikannya dengan baik. Mungkin saat ini keadaan saudara sedang tidak baik-baik saja. Keadaan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Saya mendorong kita semua, mari kita menyelesaikannya dengan baik. Mungkin rumah tanggamu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin pekerjaanmu tidak baik-baik saja. Mungkin penghasilanmu tidak baik-baik saja. Dengar baik. Mari kita tetap konsisten. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita tetap bertahan di situ. Supaya saudara dan saya bisa mengakhiri dengan baik. Sebab kelak kita akan dihakimi oleh Allah. Jangan lari. Jangan cari jalan pintas. Tetaplah setia kepada kebenaran. Itu hal yang pertama Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk bisa finishing well, kita harus ingat ada penghakiman. Ada penghakiman yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yuk kita baca sekali lagi 2, 3. Perintah ini bukan hanya untuk hamba Tuhan. Maksudnya pendeta. Ataupun majelis, ataupun penatua. Perintah ini berlaku untuk semua orang percaya. Amin. Sebelum Tuhan Yesus terangkat, dia memberikan amanat agung. Yaitu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah artinya kemanapun saudara pergi. Ketika saudara kerja, ketika saudara ke pasar, ke arisan, ke kampus, ke sekolah, kemanapun. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan? Dengan memberitakan firman. Dengan memberitakan firman Bapak Ibu. Amanat agung itu diberikan bukan eksklusif hanya kepada hamba-hamba Tuhan, hanya kepada rasul-rasul. Bukan. Saat itu ada 500 orang yang melihat Yesus terangkat. Orang dari berbagai kalangan. Artinya perintah itu diberikan kepada saudara dan saya juga saat ini. Beritakanlah firman. Memberitakan firman tidak harus berdiri berkhotbah seperti saya saat ini. Saudara bisa memberitakan firman lewat sharing, lewat kesaksian, lewat nasihat, lewat teladan hidup. Lewat teguran, lewat perbuatan kasih. Perbuatan kasih kita juga bisa menjadi alat untuk kita bisa memberitakan firman. Dan Alkitab memberikan contoh yaitu Tabita atau Dorcas. Yang ketika dia mati semua orang meratapi karena orang ini orang baik, suka membantu. Kalau bantu enggak hitung-hitungan. Ada orang bantu hitung-hitungan. Atau ada orang bantu itu orang memberi karena pencitraan. Ada juga yang kayak begitu. Dorcas enggak. Tabita enggak. Jadi ada banyak hal yang saudara bisa lakukan dalam memberitakan firman. Tapi ingat ya, perbuatan kasih itu hanya tools. Kalau saudara hanya melakukan perbuatan kasih tapi saudara tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus, orang lain tetap tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Iya kan? Kalau saudara sering nolong orang,
sering bantu orang, tapi saudara tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus, maka orang hanya melihat saudara sebagai orang baik. Titik. Dia tetap tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Oleh karena itu ketika kita bantu, kita juga harus beritakan firman Tuhan. Waduh Pak, saya orangnya nggak tahu saya mesti ngomong apa. Ya saudara bilang, awalilah dengan misalnya, saudara kasih Tuhan Yesus memberkati. Lewat perbuatan kita. Perbuatan kita menjelaskan lebih banyak daripada 1000 khotbah. Itulah perkataan daripada Billy Graham, seorang teolog terbesar abad 21. Dia katakan perbuatan menjelaskan lebih banyak daripada 1000 khotbah. Orang berkhotbah, semua orang bisa loh berkhotbah. Saudara saya ajari ilmu berkhotbah, homiletik. Saudara pasti bisa berkhotbah. Tapi melakukan yang saya khotbahkan, melakukan yang saudara khotbahkan, itu perkara yang berbeda. Itu lebih sulit. Itu jauh lebih sulit. Mari Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya jangan kita memberitakan firman Tuhan ketika keadaan sedang baik-baik saja. Saat tidak ada ancaman dan lain sebagainya. Siap sedia, baik atau tidak baik. Karena setiap tarikan nafas yang masih Tuhan berikan harus kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Setiap nafas yang masih Tuhan berikan, segala hal yang Tuhan berikan, kelak harus kita pertanggungjawabkan. Kalau saudara ingin finishing well, mengakhiri dengan baik, mari kita mulai beritakan firman. Berani sharing. Sharing aja, mungkin saudara gak hafal banyak ayat. Atau saudara tahu ayatnya, kata-katanya tahu, tapi letaknya di mana ya sudah gak usah bilang, Yohanes gini katanya salah kan malu juga. Ya, Yohanes 14 ayat 26 bilangnya begini, siap sedialah baik atau tidak baik. Padahal salah, itu ada dalam 2 Timotius. Ya, jangan. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang saksi Jehovah. Mereka soal ayat, top martotop. Ya. Iblis itu nggak akan perhatikan masalah letaknya. Yang penting saudara tahu firman Tuhan dan melakukan atau enggak. Itu aja yang paling penting. Ayo kita mulai beritakan, kita berani sharing. Kita berani menyebut Tuhan Yesus memberkati. Kita lakukan perbuatan-perbuatan hal yang baik. Ya, ibu-ibu juga lakukan perbuatan yang baik. Kalau ke pasar, kalau nawar jangan kebangetan. Kadang-kadang saya ngeliat ibu-ibu, aduh kalau nawar gak punya hati gitu loh. Ayolah, beli pisang berapa? 15.000, 5.000, astaga jauh banget itu kan. Saya bilang, Mi, nawar kira-kira, lo memang harus begitu, nanti kita naikin pelan-pelan. Kita jadi berkat, udahlah kita kasih aja loh. Jangan, apalagi yang jualan sudah tua. Ya ibu-ibu, kalau nawar jangan kebangetan gitu loh. Jadilah garam, jadi terang sehingga orang begitu melihat saudara pengen belanja sukacita. Bukan begitu nawar, ya dia lagi katanya. Waduh ini rugi nih, betul rugi katanya. Udah capek-capek dodolan gini, rugi katanya. Jadi begitu saudara datang, gak ada bu, kosong habis ya, udah gak ada bu. Udah pesanan orang gitu. Jadi begitu kan gak enak Bapak Ibu. Ya, jangan begitulah. Kalau sudah begitu bagaimana mungkin kita punya celah memberitakan firman, iya kan. Coba saudara nawarnya kebangetan, aduh mau beritakan firman juga orangnya udah malas dengerin saudara, ya kan. Dan segala hal, mari kita siap sedia untuk memberitakan firman. Kalau saudara ingin finishing well, lakukanlah firman Tuhan ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kasih itu jangan omong doang. Ada orang kan cuman, ya perbuatan kasih tapi cuman di mulut. Aduh kasihan ya, aduh kasihan ya. Tapi tidak memberikan solusi. Nah saya mengajak untuk bisa memberitakan firman, jadilah solusi bagi orang lain. Ketika kita menegur, ketika kita memberikan nasihat, berikan solusi. Mungkin saudara tidak punya harta yang banyak, tidak punya kekayaan, tetapi dengan mengajak dia berdoa saja.
menjadi pendengar dia saja. Dalam ilmu konseling Bapak Ibu, kalau kita menjadi pendengar, kita sudah nolong orang itu 50% dalam hukum konseling ya. Ada orang curhat, ada orang itu. Kita menjadi pendengar saja. Kita sudah nolong dia. Mungkin saudara tidak bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Tapi satu hal yang pasti bisa saudara lakukan adalah saudara bisa menguatkan iman dia. Saudara bisa mengajak dia, yuk kita berdoa. Yuk kita nyembah Tuhan. Ayo kita tetap bersyukur. Kalau memang saudara nggak punya apa-apa ya, saudara tidak punya sesuatu yang dia butuhkan, ya sudah, setidaknya kan saudara bisa menguatkan iman dia. Beritakanlah firman. Kasih itu jangan cuma omdo. Jangan hanya di mulut, aduh kasihan ya, titik. Tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Mari kita jadi solusi bagi mereka supaya itulah menjadi pintu kita bisa memberitakan firman. Itu hal yang kedua Bapak Ibu untuk bisa saudara dan saya finishing well. Yang ketiga Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hal yang ketiga kalau saudara mau finishing well dalam segala hal. Maka hal yang ketiga yang saudara harus lakukan adalah saudara harus bersedia ditegur. Bersedia ditegur. Natur manusia itu mau negur. Tapi agak sulit kalau kita mau ditegur. Iya kan? Ya atau ya? Iya. Menasihati orang, wih pintar. Tapi ketika kita sendiri yang dinasihati, seringkali aduh susah. Seringkali hati ini enggak terima, kuping ini langsung panas. Dan itulah yang terjadi di akhir zaman. Paulus berkata di akhir zaman ini orang itu enggak suka ditegur. Makanya saya katakan untuk bisa melihat gereja, suatu gereja pengajarannya baik atau enggak adalah kita ukur. Apakah gereja ini menegur saya? Mengubah cara saya berpikir, mengubah karakter saya. Atau gereja ini hanya mengipas-ngipas berkat gitu loh. Memberitakannya tentang berkat. Jadi semua orang pasti kan kalau firman Tuhan yang disampaikan tentang berkat senang kan. Tentang janji Tuhan. Meninak bubukan jemaat. Kalau saya bilang istilahnya membius jemaat dengan berkat-berkat. Padahal bukan itu yang harus kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah teguran. Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2, 3. Segala tulisan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang. Bukan mengingatkan tentang berkat, tentang janji Tuhan. Nah, Tuhan ingat sama janjinya. Masalahnya saudara ingat Tuhan enggak? Nah ini persoalannya kan. Saudara sih, kita seringkali lupa dengan Tuhan. Oleh karena itu untuk mengukur, oh iya, gereja ini baik atau enggak adalah apakah gereja ini mengajar saya untuk semakin serupa seperti Kristus atau enggak. Melakukan yang Tuhan mau atau enggak. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Itulah yang harus disuarakan oleh gereja, oleh hamba Tuhan. Namun sayangnya di masa-masa sekarang ini gereja yang menyatakan hal-hal seperti ini makin ditinggal. Dan kita tidak usah heran karena Alkitab sudah mencatat di akhir zaman orang lebih senang dengan kata-kata yang membius. Ya. Semakin banyak gereja-gereja mengajarkan tentang teologi kemakmuran.
berapa hari yang lalu yang seorang kawan saya, seorang hamba Tuhan, dia bikin status di Facebook bahwa orang kesusahan Tuhan Tuhan tidak menghendaki kesusahan. Itulah kurang lebih. Dia seorang gembala di sebuah gereja di Bogor sana. Dan saya langsung karena saya kenal, saya tidak komen di statusnya dia, tapi saya langsung DM dia. Saya bilang, jangan terjebak dengan teologi kemakmuran yang hanya mengajarkan hal-hal yang baik. Karena dia katakan kesusahan itu bukanlah kehendak Tuhan dan bukan dalam otoritas Allah atau apa gitu. Saya bilang apa hubungannya? Saya bilang premis 1 kamu dengan premis 2 kamu nggak nyambung. Kamu melakukan lompat logika, saya bilang. Jadi saya berbicara kepada dia baik secara logis maupun teologis. Karena kesusahan itu justru ada dalam otoritas Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah manusia mengalami kesusahan. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa bilang bahwa kesusahan itu berada di luar otoritas Allah? Justru kesusahan itulah ya menunjukkan otoritas Allah. Saya bilang, ini kata-katamu tuh seperti membius. Makanya saya tidak mendorong, ya. Bagi Bapak Ibu yang suka baca-baca bukunya John Maxwell, terus ada lagi satu lagi ya Joyce Meyer, kata-kata motivasi yang membius itu bagi saya, tetapi tidak ada dasar biblikalnya. Sekalipun dia mengutip ayat, tetapi bagi saya dia memanipulasi ayat. Saya banyak mengingatkan kepada terutama mahasiswanya saya mahasiswa teologi. Hati-hati kalau baca buku, tidak semua buku yang ada ayatnya pasti buku rohani. Ya, lihat dia mengutip itu benar nggak maksud ayat itu ke sana. Saya pernah menyampaikan juga di mimbar ini, waktu dulu kami pernah mendengar hamba Tuhan yang berkata, kalau pengen sukses bergaul sama orang-orang sukses. Nah John Maxwell kan kurang lebih ngambil kata-katanya seperti itu. Dia mengutip ayat hamba Tuhan ini, bukan si John Maxwell. Dari Amsal itu. Pokoknya kalau kita berkumpul sama orang benar, saya lupa ayatnya apa. Besi menajamkan besi, apakah dia ngambil ayat itu ya? Dia terjemahkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita ingin berfungsi ya kita harus bergaul dengan orang yang tepat. Tapi diarahkan kepada kekayaan. Nah kalau pengen kita sukses, ya bergaul sama orang sukses. Itu khotbah hari Minggu. Saya sudah agak nggak nyaman. Dan betul ketika komsel, nah waktu saya masih menjadi wakil gembala di sana, saya pegang sebuah komsel. Saat komsel itu kita biasanya bahas firman Tuhan pada hari Minggu. Dan jemaat di komsel saya bertanya, Pak, saya cuma supir bis. Kalau kayak begini siapa yang mau bergaul sama kita katanya. Dan itu banyak kan orang-orang yang ekonominya di bawah. Kalau berdasarkan perkataan hamba Tuhan itu, siapa yang mau main sama kita? Saya bilang itu penafsiran yang salah. Saya tegaskan gitu, itu penafsiran yang salah besar. Saya bilang, gak ada hubungannya ke sana. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, saat ini ada begitu banyak teologi-teologi yang kacau sekali. Pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Pengajaran yang baik justru membawa kita semakin serupa seperti Kristus, mengubah kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu, kalau kita mau finishing well, kita harus bersedia ditegur. Bilang kiri kanan, bersedia ditegur. Yang diomongi ngomong balik, kamu juga bersedia ditegur gitu. Kalau ditegur jangan marah, ya kan? Kayak Ipin Upin kan bilangnya begitu. Kalau ditegur jangan marah, jangan marah. Ya, tapi yang menegur juga ya harus lihat-lihat karena Tuhan Yesus juga memberikan aturan dalam menegur. Jangan mempermalukan orang itu. Tegurlah 4 mata, tegur baik-baik, omongi baik-baik. Jangan untuk mempermalukan, apalagi untuk menghancurkan orang itu. Kita menegur karena kasih.
Kalau kita mau finishing well, kita harus bersedia ditegur. Ya, bapak-bapak kalau ditegur sama istri, ya sudah terima. Jangan kita langsung arogan. Saya kan kepala rumah tangga. Wah, jangan. Ibu-ibu kalau ditegur juga jangan ngambek, langsung nggak mau masak besoknya gitu kan. Jangan begitu juga. Ya, harus mau ditegur. Yang atasan juga bukan berarti saudara selalu benar. Karena kadang kita juga harus mau ditegur. Saya sebagai gembala selalu bersedia kalau Bapak Ibu melihat ada hal yang tidak baik, silakan tegur saya. Karena saya juga orang berdosa, sama seperti Bapak Ibu. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya juga sama seperti Bapak Ibu, saya pun ingin disempurnakan. Oleh karena itu tegur saya. Karena gembala itu bukan manusia super. Ya. Mari kita memiliki hati yang bersedia ditegur. Hati yang luas untuk ditegur. Itulah tanda orang yang mau finishing well. Terbuka pada kritik. Kan ada orang yang tidak mau dikritik ya. Ditegur gak mau, dikritik gak mau. Ya pokoknya hidup sakarape dewe. Ada yang kayak begitu, suka-sukanya aja. Yang menurut pandangannya dia. Karena memang sekali lagi itulah semangat zaman postmodern. Orang postmodern ini salah satu slogannya adalah my trip, my adventure. Follow your heart. Hati nurani kamu ngomong apa? Ya sudah ikutin aja, terserah apa kata orang. Seringkali begitu. Saya berapa tahun yang lalu lagi ngobrol sama mahasiswa saya karena waktu itu kita lagi nunggu mau masuk kelas. Dia curhat ada temannya diajak sama jadi temannya ini punya pacar, temannya ini cewek. Diajak sama pacarnya. Mau check in ke Batu katanya. Wah, temannya ini galau. Nah, temannya ini bukan anak Tuhan. Ceritalah ke mahasiswa saya yang orang Kristen kan. Terus saya bilang, terus kamu jawabnya apa? Ya saya bilang, karena saya bingung Pak, saya nggak enak. Jadi saya bilang aja, ikuti aja hati nurani kamu. Gila gue bilang. Tuh, kamu sesat itu nasihatnya saya bilang. Nggak bisa kayak begitu. Loh, tanpa kita sadari kita kan sekarang itu akrab ya dengan kata-kata itu ya. Ikuti hati nuranimu. Hati nurani menjadi pertimbangan antara benar dan salah. Bukan lagi firman Tuhan. Follow your heart. Hati lo ngomong apa? Kalau lo suka ya udah pergi aja. Gila gue bilang. Nggak bisa begitu dong saya bilang. Mari Bapak Ibu, kita harus mau bersedia ditegur. Ya terutama ditegur oleh firman Tuhan. Kalau saudara mau finishing well. Karena ingat, kita akan dihakimi oleh Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lihat ayat favorit kita di ayat yang kelima. Ya, ayat favorit, ayat terakhir. 2 Timotius 4 ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita sudah belajar tadi ya 3 hal. Kalau kita mau finishing well, yang pertama apa? Ingat kita akan menghadapi penghakiman. Ya elah belum juga selesai ini ibadah udah lupa. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ingat ada penghakiman kekal. Yang kedua beritakan firman kalau mau finishing well. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Bersedia ditegur. Yang keempat kalau saudara mau finishing well dalam karir, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam segala hal. Saudara mau menyelesaikannya dengan baik. Maka saudara harus mau sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan mengangkat saudara. Sabar. Sabar gampang gak Bapak Ibu? Gampang-gampang susah, ya. Susah-susah gampang. Sabar itu suatu pekerjaan yang menurut saya sulit sekali. Makanya dikatakan kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Menurut saya dalam ayat ini memiliki kesamaan antara kuasai diri dengan sabar menderita.
Orang seringkali tidak bisa menguasai diri karena tidak sabar dalam menantikan janji Tuhan. Enggak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara ingin finishing well, dalam segala hal, saudara harus sabar. Saudara mau mengakhiri pertandingan hidup ini seperti yang Tuhan mau, saudara harus sabar. Finishing well, yang saya maksud di sini adalah finishing well dalam kacamatanya Tuhan. Dalam rumah tangga mungkin saudara sampai akhir saudara tidak cerai, that's good. Itu bagus. Tetapi benarkah dengan tidak bercerai berarti saudara sudah finishing well? Jangan-jangan sekalipun saudara tidak melakukan perceraian tetapi hubungan sudah tidak harmonis lagi. Dalam karir ataupun pekerjaan. Finishing well bukan berarti kita harus jenjangnya sudah naik, kita pensiun dengan jabatan yang tinggi. Enggak harus begitu Bapak Ibu. Finishing well yang dimaksud oleh Allah di sini adalah apakah saudara setia dalam bekerja, saudara bekerja dengan jujur, saudara tetap konsisten dalam kebenaran. Sekalipun ketika saudara mengakhiri karir saudara, jabatan saudara enggak langsung naik, jabatan saudara tetap itu-itu saja, tetapi di hadapan Tuhan, dengar baik, di hadapan Tuhan, engkau sudah finishing well. Karena engkau tetap konsisten, karena ketika kita berada di tempat kerja, kita menyampaikan kebenaran, seringkali orang gak suka kan. Orang yang menyampaikan kebenaran justru kadang-kadang malah karirnya itu seperti dimatikan gitu kan. Gak apa-apa. Karena finishing well yang Allah maksudkan dalam firman Tuhan ini, bukan berarti kita harus pensiun dengan jabatan yang hebat. Enggak. Tetapi apakah kita sudah konsisten di situ, menjadi garam, menjadi terang di situ. Mari kita sabar Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dalam menjalani apa yang harus kita jalani. Dalam berumah tangga sabar. Ya Bu, sabar melihat kelakuan suami. Suami-suami sabar sama istrinya. Bagi yang bekerja sabar dengan rekan sekerjanya. Yang pelayanan sabar dengan rekan pelayanannya. Sabar. Mari kita kuasai diri. Orang yang beriman dia harus mau sabar. Seperti Abraham, dia beriman tapi dia juga sabar. Jangan bilang saudara cinta Tuhan tapi saudara gak mau sabar. Mari kita sabar untuk kita bisa finishing well dalam segala hal. Maka sebagai penutup saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saya undang pemain musik. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa finishing well. Karena ada orang-orang yang mengawali sesuatunya dengan antusias. Ketika dia lahir baru begitu antusias. Tetapi di tengah jalan dia kehilangan kasih mula-mula. Dan dia tidak mampu bangkit. Sehingga tidak bisa finishing well. Atau ada juga orang mengawali dengan baik. Jatuh tetapi dia mampu bangkit. Dan inilah yang Allah harapkan dari saudara dan saya. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami pergumulan, kesulitan. Ayo bangkit. Ayo kita akhiri pertandingan iman kita dengan baik. Kita akhiri dengan baik. Jangan kita mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan tidak baik. Jangan kita mengakhiri pertandingan hidup kita ini justru dengan nama jelek dan akhirnya nama Tuhan dipermalukan. Tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan tidak melihat dari mana engkau memulainya. Mungkin kau bisa terlahir sebagai orang yang tidak baik, dengan karakter yang tidak baik, ataupun engkau terlahir dari keluarga non-Kristen. Hanya persoalannya bagaimana engkau mengakhiri pertandingan ini. Apakah engkau mengakhirinya dengan baik atau tidak baik? Dalam hal pekerjaan juga sama. Mungkin kau mengawali pekerjaanmu tidak baik, tetapi akhirilah karirmu dengan baik. Supaya lewat segala hal yang baik itu, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Lewat apa yang kau kerjakan.
Itulah nasihat Paulus kepada Timotius. Dan itulah nasihat Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Mari kita tetap setia melakukan kebenaran. Mari kita tetap setia kepada iman kita. Tetap konsisten. Sampaikan kebenaran. Berdiri tegak dimanapun kau berada. Lakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Maka saya percaya, saudara dan saya akan finishing well. Akan mengakhiri hidup ini dengan baik. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan lagu pujian.